Kalau kamu tidak saya dapatkan, tidak ada yang bisa mendapatkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali bersama Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang santet, atau mungkin bisa terkait dengan bahasa pelet, yang tujuan utamanya ini agar salah satu orang yang dituju itu tidak dapat jodoh. Ini satu pengalaman yang pernah dialami oleh salah satu narasumber dan dia itu menceritakan ke saya. Nah, bagaimana proses dan cerita dari si narasumber ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke cerita Hikmah Misteri. Sebut saja namanya Mas Aryo. Dia datang ke paranormal atau orang sakti atau juga orang pintar, tapi dalam tanda kutip saya bilang ini dukun. Aryo datang ke dukun dengan maksud dan tujuan dia menceritakan keluh kesahnya tentang wanita atau gadis yang diharapkan ini ternyata sudah dipinang orang lain. Dalam masalah yang diceritakan Aryo, gadis yang diidam-idamkan ini sudah pernah berhubungan atau pacaran dengan Aryo itu kurang lebihnya 5 tahun. Tapi karena mungkin faktor keadaan atau mungkin faktor yang membuat kedua orang tua dari si gadis itu menolak Aryo, atau mungkin juga karena Aryo tidak tahu pasti sebab apa dan masalah apa sampai orang tuanya ini menolak Aryo dan justru malah memilih laki-laki lain yang menurut sudut pandang Aryo mungkin itu adalah pilihan dari orang tuanya. Ketika akan tunangan, satu hal yang dilakukan oleh Aryo dengan perasaan yang sakit hati, perasaan yang sudah meledak-ledak dengan apa yang sudah dia bangun selama 5 tahun ternyata pupus di tengah jalan. Ketika dia datang bersama kedua orang tuanya ditolak secara mentah-mentah oleh orang tua si gadis. Dan jawaban dari si gadis ini yang lebih menyakitkan Aryo dan kedua orang tuanya, bahwa saya tidak bisa memilih kamu atau menerima kamu, tapi saya ingin berbakti ke orang tuaku karena orang tuaku sudah menjodohkan aku. Satu jawaban ketika Aryo dan kedua orang tuanya berniat ingin melanjutkan hubungan ke tingkat yang lebih serius lagi. Sudah 5 tahun. Dan semenjak saat itu Aryo sudah tidak mau lagi berhubungan dengan gadis. Tapi dibalik tidak datangnya Aryo menemui gadis ataupun berhubungan dengan kedua orang tuanya gadis, ada satu tekad dari Aryo. Kalau kamu tidak saya dapatkan, tidak ada yang bisa mendapatkan kamu. Itu yang dikatakan oleh Aryo ke salah satu dukun yang dia datangi. Kalau dia tidak saya miliki, maka tidak ada siapapun laki-laki yang bisa memiliki si gadis itu. Dan Mbah Dukun pun mengiyakan niat dari si Aryo. Tapi sebelum Aryo ini mendapatkan keinginannya agar si gadis tersebut tidak dapatkan laki-laki siapapun, dia tidak ada yang datang bahkan mau menerima gadis. Ada beberapa hal yang diceritakan oleh Aryo bahwa si dukun itu meminta Aryo untuk melakukan beberapa tirakat atau lelakon. Dan yang dijelaskan oleh sang dukun itu ada sekitar 21 hari yang harus dilakukan oleh Aryo untuk mendapatkan kekuatan yang dibantu lewat perewangan. Yang tujuan utamanya agar masuk ke tubuh gadis dan gadis ini tidak ada yang mau mendekati gadis. Seakan-akan seperti ada penghalang. 1 hari 2 hari dilakukan oleh Aryo untuk melakukan apa yang diinginkan dengan kemantapan dan keyakinan hati dari Aryo yang sudah dipenuhi dengan amarah, nafsu, kedengkian. Ini memudahkan bagi Aryo untuk mendapatkan atau berkomunikasi dengan jin, karena dibalik hal-hal yang bersifat negatif, siapapun golongan manusia ketika menginginkan hal-hal buruk itu pasti akan dimudahkan. Siapa? Ya oleh jin, bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Dan itu pun dirasakan oleh Aryo saat dia ritual tirakat sehari 2 hari yang dibimbing oleh Mbah Dukunnya.
dan mulai dirasakan oleh Aryo dengan sebutan nama gadis dan kedua orang tuanya yang menjadi rapalan mantra sebagai penghalang agar gadis tidak ada yang bisa mendekati dan mau mendekati gadis. Bukan hanya tidak bisa, tidak ada yang mau datang ke gadis, tidak ada yang mau, dan bahkan selalu melihat gadis itu seperti orang yang paling buruk di dunia. Ini yang diceritakan Aryo. Setelah ritual 21 hari tirakat yang dia lakukan dengan semedi di salah satu gua. Ini yang dilakukan Aryo. Demi apa? Ya demi gadis yang dia impikan tidak dimiliki siapapun. Tapi kenapa Aryo tidak mau memelet ataupun memikat si gadis atau kedua orang tuanya? Karena dari penjelasan sang dukun yang sudah didengar oleh Aryo. Karena Aryo juga tahu betul ketika sesuatu berkaitan dengan jodoh yang dibantu dengan jin atau perewangan, jodoh ini tidak akan bertahan sampai seumur hidup. Karena sesungguhnya dalam perewangan yang terjadi ketika orang melakukan keinginannya dengan cara maksud memikat si gadis atau lawan jenisnya, orang tersebut ini mungkin didapatkan, tapi nanti ketika kekuatan yang ada dan bersarang di tubuh si wanita yang sudah dipelet atau sudah disandat, ketika anak itu lahir, kekuatan itu hilang seketika dan masalah pasti muncul. Masalah yang fatal adalah perceraian yang timbul dari masalah-masalah kecil, karena mungkin si wanita atau sebaliknya si laki-laki sudah sadar bahwa sesungguhnya dia bukan jodohku, karena entah dari mana sebab musababnya kok dia bisa sampai menikah. Mungkin dalam bahasa gampangnya dia sudah tersadar ketika anak itu dilahirkan. Ini sudah diketahui Aryo, sehingga Aryo datang ke mbah dukun itu. Dia tidak menginginkan gadis itu menjadi miliknya, tapi yang diinginkan Aryo, gadis itu tidak laku, tidak dapat jodoh, dan ritual itu sudah selesai. Mbah dukun ini memberikan beberapa mantra-mantra inti yang dikhususkan dan ditujukan untuk si gadis. Dan itu benar-benar terjadi setelah beberapa hari, tepatnya setelah 21 hari tirakat, 3 hari setelahnya, dia dengan cara mantra yang dia lakukan di tempat tinggalnya sendiri sudah ada reaksi dari si gadis. Laki-laki yang tadinya menjadi pilihan orang tuanya diminta datang ke gadis, tapi laki-laki yang diharapkan menjadi jodoh si gadis, entah sebab apa, laki-laki itu menolak dan mengundurkan diri untuk mendapatkan gadis. Dan orang tuanya pun sempat kaget. Padahal dulu awalnya si laki-laki itu berharap kalau gadis menjadi istrinya dalam 3 hari saja. Dan itu pun akhirnya bertahan sampai berbulan-bulan. Aryo bangga, Aryo senang. Syukurin, kamu ndak dapat, kamu ndak jadi nikah. Kebanggaan Aryo karena sudah menggagalkan gadis mendapatkan laki-laki ataupun sudah menggagalkan orang tuanya untuk menjodohkan gadis. Dan itu pun berlangsung berbulan-bulan, dan yang lebih parahnya yang diceritakan Aryo, dalam kurun waktu 4 bulan semenjak ritual yang dilakukan oleh Aryo, gadis yang pernah pacaran selama 5 tahun. Gadis itu terlihat seperti wanita yang pemurung, jarang keluar. Dan ini semakin membuat gadis itu jauh dari jodohnya. Karena setiap laki-laki yang datang ketika melihat gadis, padahal dulu dikenal dia sebagai bunga desa, tapi setelah tirakat yang dilakukan oleh Aryo, gadis ini seperti wanita yang tidak laku. Dan ini pun membuat orang tuanya pun sampai bingung harus bagaimana. Dalam batin Aryo, rasain kamu sudah nolak aku dan orang tuaku. Jangan pernah sakiti orang tuaku, kalau aku tidak masalah. Ini sebab musabab kenapa Aryo itu sampai membuat gadis dan kedua orang tuanya itu merasakan bagaimana kalau di posisi orang yang tidak diterima. Dan itu berlangsung kurang lebihnya itu hampir 2 tahun. Sampai orang tuanya gadis yang didengar Aryo ini sudah usaha sana sini dari praktisi, dari dukun, lewat terapi, semuanya sudah dilakukan. Tapi bagi Aryo yang sudah meyakini bahwa tidak mudah melepaskan apa yang sudah ada di dalam tubuh gadis. Karena santet atau pelet yang dilakukan oleh Aryo ini tidak sembarangan. Dia harus rela tukar nyawa. Ini yang dalam perjanjiannya Aryo ketika dia itu tirakat. Dia rela menukarkan nyawanya sendiri asalkan apa yang dia inginkan, yaitu
tidak dapat jodoh si gadis untuk siapapun. Dan selama 2 tahun itulah Aryo yang dalam batinnya mulai mungkin tersadar ketika orang tuanya menanyakan ke Aryo, "Aryo, kenapa wanita atau gadis itu yang pernah kamu ingin nikahi sekarang kok jadi gila? Ada apa dengan dia? Apa jangan-jangan ini ulah kamu?" Orang tuanya Aryo menanyakan ke Aryo secara langsung. Dan waktu pertama kali orang tuanya memperhatikan gelagat dari gadis yang pernah ingin dinikahi Aryo sudah menjadi orang gila, orang tuanya mulai menyadari. Tapi pertama kali pertanyaan dari orang tuanya tidak langsung dijawab Aryo. "Tidak Pak, tidak Bu, mungkin itu sudah menjadi karma dari dia si gadis." Itu jawaban Aryo. Tapi orang tuanya Aryo itu tidak tinggal diam. Lewat beberapa informasi teman-temannya yang mungkin tidak secara sadar Aryo ini keceplosan atau mungkin ngomong bahwa gadis yang sekarang sudah menjadi gila itu akibat ulahnya. Dari informasi beberapa teman dari Aryo sendiri hanya terungkap bahwa apa yang dilakukan oleh Aryo ini sudah membuat gadis itu menjadi gila. Orang tuanya Aryo itu datang ke rumah orang tuanya si gadis dengan memohon dan meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh anaknya yaitu Aryo. Waktu itu tanpa sepengetahuan Aryo. Saat setelah orang tuanya si gadis datang menemui Aryo dan menceritakan bahwa orang tuanya sudah mengetahui bahwa ini adalah ulahmu, orang tua si gadis memohon sama Aryo, "Tolong Aryo, lepaskan yang sudah kamu lakukan untuk anak saya." Aryo menjawab ke orang tuanya, "Pak, maaf dengan segala maaf Pak. Kalau saya melepaskan apa yang sudah saya tanam, Bapak tidak akan tahu. Nyawa saya yang menjadi taruhannya." Maksudnya apa nak Aryo? Saya sudah mengatakan ke Mbah Dukun yang pernah membantu saya dengan taruhan nyawa agar niat saya itu bisa terwujudkan. Niat saya apa Pak? Anak Bapak tidak dapatkan jodoh. Dan saya lakukan itu pas secara terang-terangan selama 21 hari. Karena waktu itu Bapak dengan lantangnya, dengan tegasnya menolak saya dan menolak orang tua saya. Bapak mau marah silahkan. Bapak mau benci saya silahkan. Tapi Bapak belum pernah merasakan ketika niat tulus, niat ikhlas yang Bapak secara mentah-mentah tolak. Itu saya dan kedua orang tua saya. Bagaimana perasaan kedua orang tua saya? Apakah Bapak pernah berpikir seperti itu? Bukankah tidak ada cara yang lebih baik selain mengatakan dengan keras seperti itu? Bapak harus ingat 2 tahun yang lalu bagaimana Bapak bilang sama orang tua saya. Bapak mengatakan gadis sudah ada laki-laki yang menjadi pilihannya. Dan itu bukan pilihan gadis tapi itu pilihan Bapak. Dan Bapak harus tahu orang tua saya meminta untuk kembali. Sudah, itu bukan takdirmu, itu bukan jodohmu. Dan dari masalah itulah emosi saya, tekad saya, ketika anak Bapak akan dinikahi atau dipinang oleh laki-laki lain, saya sendiri Pak yang rela menukarkan nyawa sendiri Pak. Seandainya dia tidak menjadi milik saya dan tidak ada laki-laki siapapun yang bisa menikahi gadis. Dan yang paling pasti, gadis tidak akan pernah laku seumur hidupnya. Mendengar kata dari Aryo, orang tuanya langsung murka. "Kamu keterlaluan Aryo. Orang tak punya akhlak, orang tak beradab." Terserah Bapak. Saya sudah bilang apa adanya. Dan saya juga sudah tahu Bapak bersama orang-orang yang mungkin lebih hebat sudah lakukan berbagai macam terapi dari dukun, dari ruqyah dan segalanya. Tapi sampean harus tahu Pak, ketika orang yang didolimi itu diijabahi mungkin jin itu hanya sebatas perantara. Itu yang Bapak harus tahu. Kenapa banyaknya para praktisi yang Bapak undang ke rumah tidak bisa menyembuhkan gadis. Dan Bapak sekarang memohon ke saya. Yang harus Bapak lakukan, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan saya yang sadar Pak, saya mengakui saya salah. Tapi saya tidak bisa melepaskan hal itu karena nyawa saya yang menjadi taruhannya. Jika Allah berkehendak Pak, Allah mengampunkan apa yang sudah Bapak lakukan. Dan berharap gadis itu sembuh, insya Allah sembuh Pak. Yang menjadi masalah itu adalah Bapak sendiri, bukan gadis. Gadis tidak bersalah Pak.
Dia hanya menjadi korban dari angkuhnya bapak yang menginginkan gadis dipinang oleh laki-laki yang dengan mata kepala bapak dialah laki-laki yang paling pantas menjadi jodoh gadis. Orang yang terkaya, orang yang berpendidikan. Tapi sekarang bapak sudah dapatkan akibatnya. Laki-laki itu menolak. Dan sekarang tidak ada satupun laki-laki yang datang ke rumah bapak untuk meminang anak bapak, yaitu gadis. Mendengar omongan dari Aryo, orang tuanya Aryo pun mencoba menenangkan bapak si gadis, termasuk Aryo. Sudah. Apa yang dikatakan anak saya coba bapak lakukan. Meminta ampunlah pada yang kuasa. Jangan memohon ke anak saya. Anak saya ini hanyalah anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi karena sakit hatinya dia, niat tulus ikhlasnya dia, yang mungkin menjadi perantara lewat jin, lewat ghaib yang memudahkan. Dan itu pun diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semenjak saat itu orang tuanya gadis selalu datang ke orang tuanya Aryo dan berharap mendapatkan bimbingan bagaimana dia agar bisa gadis itu sembuh. Dan saat itu Aryo juga mulai merasakan bagaimana gadis yang sudah hampir 2 tahun lebih dalam kegilaan. Rasa bersalah itu muncul yang membuat Aryo sampai dia datang lagi melakukan tirakat. Seakan-akan ingin membalikan apa yang pernah dulu dia lakukan. Dengan berharap apa yang sudah dia lakukan bisa ditarik kembali. Tapi pada kenyataannya tidak bisa. Walaupun secara nyawa sudah dipertaruhkan oleh Aryo agar gadis itu bisa sembuh. Tapi dalam tirakat yang dilakukan oleh Aryo selama hampir 3 bulan lamanya dia bersemedi untuk kesembuhan gadis itu. Ini tidak mudah bagi Aryo. Tidak langsung selesai. Dan saat itu Aryo mulai menyadari bahwa gadis itu adalah korban. Aryo mulai berusaha sebisa mungkin lewat beberapa praktisi yang lain dia didampingi, dibimbing agar bagaimana caranya gadis itu biar lepas dari pengaruh gaib yang membuat gadis itu sangat tersiksa. Selama 2 tahun setengah yang dilakukan oleh Aryo lewat bimbingan para ulama, para kiai, Aryo pun merasakan dampaknya. Dia harus merasakan seperti orang gila, tapi dalam batin Aryo yang saat itu setengah sadar, dia yakin mungkin ini adalah karma bagiku yang sudah menyakiti orang yang tak bersalah. Dan Aryo menerima apa yang sudah menjadi kehendak Sang Pencipta. Tapi proses bagi Aryo mungkin itu jauh lebih sakit daripada yang dialami gadis selama 2 tahun setengah. Setengah tahun Aryo setelah gadis itu mulai tersadar secara pemikirannya, mulai tersadar secara perilakunya. Aryo harus merasakan bagaimana tubuh dia mulai terseperti dijadikan sarang jin. Tapi lewat para praktisi, para kiai yang membimbing Aryo untuk bisa melepaskan sosok gaib yang bersarang di tubuh gadis, menyerang ke dirinya sendiri. Setengah tahun lamanya Aryo harus merasakan bagaimana akibat dan dampak dari apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia tanam, dan dia pun harus memanen dari apa yang sudah dia lakukan. Dan itu pun menjadi bukti bahwa di balik santet yang dia lakukan, di balik pelet yang dia lakukan lewat tirakatnya, menyerang ke dirinya sendiri. Setengah tahun terkapar, terbaring di tempat tidur dan harus dipasung selama 2 bulan. Karena dalam keadaan gila, dan itu cerita dari orang tuanya sewaktu dia dipasung dalam keadaan sangat memalukan. Ini yang dialami Aryo ketika dia pernah merasakan bagaimana sakit hati yang tanpa dia sadari dia terjerumus ke jalan yang salah, yaitu melakukan tirakat lewat bantuan jin ataupun iblis. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak Ade di channel Hikmah Misteri. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.